Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Bilqis dengan nomor NIM 2892 3596. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Pasar Uang dan Modal dengan judul Dana Moneter Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno SE.MM. Lanjut ada pengertian IMF. Dana Moneter Internasional atau IMF adalah organisasi internasional yang mengawasi sistem keuangan global dengan mengikuti kebijakan makroekonomi dari negara-negara anggota, terutama mereka yang memiliki dampak terhadap nilai tukar dan neraca pembayaran. IMF dibentuk dengan tujuan menstabilkan nilai tukar internasional dan memfasilitasi pembangunan dan penawaran sangat uh, leveraged pinjaman, terutama pada negara-negara miskin. IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dan mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman pada negara anggotanya untuk membantu masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Dari negara-negara anggota PBB yang tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, dan juga Monaco, Tuvalu, dan Nauru. IMF diujoki organisasi internasional paling berkuasa pada abad ke-20 yang sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan sebagai besar penduduk bumi. Lembaga ini dibentuk sebagai hasil kesepakatan Bretton Woods setelah Perang Dunia Kedua. Menurut pencetusnya Keynes dan Dexter White, tujuan pembentukan IMF adalah menciptakan lembaga demokrasi yang menggantikan kekuasaan para bankir dan pemilik modal internasional yang bertanggung jawab terhadap resesi ekonomi pada dekade 1930-an. Akan tetapi peran ini berbalik 180 derajat setelah IMF dan Bank Dunia menerapkan model ekonomi neoliberal yang menguntungkan para pemberi pinjaman, bankir, swasta, dan investasi internasional. Lanjut ada tujuan IMF. Dalam status pendirian IMF, beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh IMF yaitu yang pertama ada memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga. Yang kedua ada memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang ketiga memajukan stabilitas kurs valuta asing. Yang keempat mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan untuk mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya sementara sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tingginya kurs devisa. Lalu ada memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Lalu ada menjadi tempat acara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Lanjut, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Lanjut, ada berusaha meniadakan comparative depression
dan mengusahakan tercapainya stable exchange rate. Lalu ada menghilangkan exchange rate recession, lalu membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar tidak mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada para anggotanya. Dan yang terakhir, mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF. Lanjut, ada yang C, Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB. Yang pertama, konsep dasar Bank Pembangunan Islam atau IDB pengertiannya. The Islamic Development Bank adalah institusi keuangan internasional yang didirikan sesuai dengan The Declaration of Intents yang diterbitkan oleh Conference of Finance Minister of Muslim Countries yang didirikan di Jeddah pada tahun 1973 dengan tujuan mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunikasi muslim baik negara anggota maupun negara non-anggota yang sejalan dengan syariat Islam. Salah satu tujuannya yang penting adalah membantu mendorong perdagangan antar negara muslim. IDB merupakan cabang keuangan dari Organization of the Islamic Conference atau OIS. Lalu ada ide awal pembentukan negara Islam internasional untuk memayungi sistem keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia adalah proposal yang diajukan oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam atau OKI di Karachi, Pakistan, bulan Desember tahun 1970. Proposal ini berisi tentang studi pendirian Bank Islam Internasional yang difokuskan untuk perdagangan dan pembangunan internasional Islam Bank for Trade and Development dan pendirian Federasi Bank Islam Foundation of Islam Bank. Proposal ini kemudian dikaji oleh 18 negara Islam. Isi dari proposal tersebut mengusulkan untuk mengganti sistem keuangan yang selama ini didasarkan pada bunga dengan sistem kerja sama bagi hasil, baik bagi untung maupun bagi rugi. Hal-hal terkandung dalam usulan proposal tersebut yaitu yang pertama mengatur transaksi komersial antar negara-negara Islam, yang kedua mengatur institusi perbankan dan investasi, yang ketiga merumuskan masalah transfer, clearing, serta settlement antar negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu. Langkah keempat, membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara-negara Islam. Yang kelima, mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam. Yang keenam, mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat. Yang ketujuh, mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam. Yang terakhir, membentuk badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam. Kelanjutan proposal yang diajukan oleh Mesir ini diagendakan kembali pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam atau OKI di Brazil, Libya bulan Maret 1973, kemudian pada bulan Juli 1973 negara-negara Islam
penghasil minyak yang diwakilkan oleh komite ahli bertemu di Jeddah dalam rangka membicarakan pendirian Bank Islam Internasional. Pada pertemuan kedua bulan Mei 1974 dibahas rancangan anggaran dasar dan rancangan anggaran rumah tangga. Kemudian rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB disetujui pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975. Modal dasar pendirian IDB adalah 2 miliar dinar Islam atau setara dengan 2 miliar special drawing rate atau SDR. Keanggotaan IDB seluruhnya adalah negara-negara yang tergabung dalam OKI. Saat ini IDB memiliki jumlah anggota 43 negara yang bertugas memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan pada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. IDB berpusat di Jeddah dan memiliki kantor regional di Maroko, Malaysia, dan Kazakhstan dan perwakilan di 8 negara anggota lainnya. Cabang dan bank hanya didirikan oleh negara anggota OIC. Lanjut, ada visi dan misi IDB. Demi mencapai tujuan IDB memiliki visi untuk menjadi leader dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi di negara-negara anggota dan masyarakat muslim di negara-negara non-anggota sesuai dengan prinsip syariah. Di samping itu, IDB juga memiliki misi untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi Islam, perbankan dan keuangan, dan meningkatkan kerjasama antar negara-negara anggota melalui mitra pembangunan IDB. Yang C, tujuan IDB untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara perseorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu hukum Islam. Yang D, ada fungsi IDB. Fungsi IDB adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu seperti dana bantuan untuk masyarakat muslim di negara-negara non-anggota IDB, dan wewenang untuk menerima dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber-sumber daya keuangan syariah yang kompatibel. IDB dituntut untuk membangun dan promosi perdagangan luar negeri, terutama dalam barang-barang modal di antara negara orang, dengan cara memberikan bantuan teknis pada negara-negara anggota dan memperluas fasilitas pelatihan untuk personel yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di negara-negara muslim untuk menyesuaikan diri dengan syariah. Yang kedua, keanggotaan dan prinsip operasional IDB. Yang A, negara anggota. Saat ini keanggotaan IDB terdiri atas 56 negara. Syarat dan kondisi dasar untuk keanggotaan adalah negara calon anggota harus menjadi anggota organisasi konversi Islam atau OKI, membayar kontribusi kepada modal bank, dan bersedia menerima syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dapat diputuskan oleh Dewan Gubernur IDB. Yang B, prinsip operasional. Beberapa prinsip dalam operasional IDB yaitu yang pertama menjadi khalifah, pelapor pembangunan berdasarkan landasan Islam. Yang kedua, proaktif. Yang ketiga, selalu menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerjasama. Yang keempat, menjadikan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusun menjadi program. Dan yang terakhir, berkonsultan dengan intens kepada setiap stakeholder dalam setiap penyusunan yang diajukan. Lanjut yang C, fokus kerjasama. Beberapa fokus utama dalam kerjasama IDB yaitu 1. Pembangunan manusia, yang kedua pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, yang ketiga pembangunan infrastruktur, yang keempat kerjasama perdagangan antar negara anggota, yang kelima pembangunan sektor swasta, dan yang keenam kajian dan pengembangan di bidang ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Yang D, area operasi IDB. Lebih dari 600 juta orang hidup di negara-negara IDB. Terdapat per kapita dari 55 tersebut adalah US dollar 1083. Semua anggota BENK adalah negara-negara berkembang dan 23 dari anggota-anggotanya adalah negara-negara kurang berkembang. Bantuan negara dan teknis bank mencapai komunitas muslim di luar negara anggota yang bersejumlah sekitar 60 negara. IDB mengabulkan pinjaman bebas bunga jangka panjang 10-15 tahun untuk membantu membiayakan proyek utama di area infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan agrikultur, termasuk pembiayaan perdagangan, promosi sektor swasta, kerjasama teknis, program dukungan, perset pemuda, dan dana unit investasi. Mereka menargetkan perkembangan pendanaan jalan raya dan pembuatan rel kereta api. Mereka menyediakan modal dan penasehat teknis pada negara-negara yang tertarik dalam membangun bank Islam. Mereka menyetujui untuk membiayai bank Islam untuk meminjamkan uang kepada pengusaha umum atau swasta untuk pendirian perusahaan berdasarkan syariat Islam kecil dan menengah. Mereka juga menyediakan bantuan teknis dan fasilitas bagi personel yang terlibat dalam kegiatan pengembangan di negara-negara. Yang ketiga, pembiayaan antar perdagangan antar negara Islam oleh IDB. IDB membantu dalam mempromosikan perdagangan asing, terutama dalam barang modal di antara negara anggota. Pembiayaan Islam IDB yang terlihat yang lebih murah tersedia bagi pembiayaan perdagangan antar anggota OIC. IDB menyetujui pembayaran perdagangan impor dan ekspor, juga menyetujui pembiayaan operasi ekspor dari produk minyak dari negara Arab di bawah program Badea. Anggota OIC bertemu di sebuah forum yang disponsori oleh IDB yang diadakan pada bulan April 2003 di Casablanca untuk mendiskusikan dukungan perdagangan antar negara-negara Muslim. Uni Emirat Islam ketika mengajukan kepada IDB untuk membentuk Islam Institute for Trade Financing untuk mendorong perdagangan Islam dan memperkuat kemampuan negara Islam mengekspor produk mereka ke dunia industri. Lalu yang keempat, organisasi yang berkaitan dengan IDB. Yang A, Islam Cooperative for the Insurance of Environment and Export Credit, ICEIC, yang dilakukan pada tahun 1994 merupakan anak perusahaan IDB yang bertujuan memperbesar cakupan transaksi perdagangan dan alur investasi antar negara-negara anggota OIC dan menyediakan asuransi kredit ekspor untuk menutupi utang ekspor yang tidak dibayar
yang merupakan hasil dan risiko komersial pembeli dan non-komersial negara. Yang B, modal Islam comparative comparison for the development of the private sector atau ECD. ECD adalah Instruktur Keuangan Internasional Multilateral yang didirikan oleh IDB pada tahun 1999. IDB menggunakan mode pembiayaan Islam dalam operasi termasuk penjualan kredit, penyewaan, dan partisipasi modal. ECD bertujuan meraih kesempatan bagi sektor swasta yang dapat berfungsi sebagai mesin bagi pertumbuhan, menyediakan serangkaian produk keuangan dan yang produktif sebagai mesin bagi pertumbuhan, menyediakan serangkaian produk keuangan yang diproduktif bagi sektor swasta di negara-negara IDB. Yang C, ada dana infrastruktur. Dana ini merupakan dana modal swasta pertama yang berfokus pada pengembangan infrastruktur di negara-negara muslim. IDB adalah sponsor utama dari dana yang ada. Sedangkan Dar al-Mal al-Islam atau DMI merupakan sponsor utama lain yang menyumbang melalui dana tersebut. IDB mempromosikan kegunaan dari pembiayaan negara-negara Islam untuk menggerakkan proyek yang dibiayai melalui agensi kredit, ekspor, dan bank komersial. Yang kelima ada kegiatan IDB di beberapa negara. IDB menyetujui untuk pembiayaan penjualan secara bertahan untuk proyek pemasangan listrik. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan metode Islam. IDB juga memberikan bantuan untuk negara-negara yang terkena tsunami. Mereka mengalokasikan dana untuk pemulihan bencana tsunami di Indonesia, India, Maladewa, Thailand, Sri Lanka, dan juga Somalia. Bagian lain dari bantuan adalah untuk rekonstruktur infrastruktur seperti bidang kesehatan, pendidikan, air, energi, dan juga transportasi. Kegiatan IDB di beberapa negara yaitu sebagai berikut. Yang A, Asia Barat dan Afrika. Kegiatan IDB di Asia Afrika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membiayai aluminium Bahrain untuk membeli bahan mentah pada tahun 2003. Pemerintah Bahrain dan IDB melakukan perjanjian melibatkan pembuatan proyek milik negara untuk proyek pengembangan serta proyek infrastruktur. Yang kedua, menambah bantuan teknis untuk the Health Higher Commission for the Development of Health Region Saudi Arab dan membiayai proyek energi dan berbagai proyek pengembangan dari IDB di Yaman. IDB mendirikan endowment fund baru. Mereka membantu pembiayaan beberapa properti donasi di Yaman. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada Irak untuk usaha rekonstruksinya. IDB membantu utang Irak dengan menambah jangka waktu untuk pembelian pinjaman sebelumnya. Yang keempat, bekerja sama dengan Arab Fund for Economic and Social Development of the Abu Dhabi Development Fund menyediakan pembiayaan proyek pipa di Yordania. Dan yang kelima, mendukung Palestina pada saat terjadi pengolakan pada bulan September. Dan yang terakhir, membiayai berbagai proyek pengembangan di Sudan pada Februari 2002. Mereka meluncurkan evaluasi untuk pembiayaan bank data yang akan digunakan untuk tujuan pendidikan. Yang B, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kegiatan-kegiatan IDB di Asia Selatan dan Asia Tenggara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi
restrukturisasi dan reorganisasi Islam Research and Training Institute atau IRTI IDB di Malaysia setelah ditugaskan untuk mempersiapkan studi untuk mengorganisasi OIC melalui mampu. 2. Membiayai sejumlah proyek di Indonesia termasuk meningkatkan sektor agrikultur negara dan perusahaan kecil dan menengah serta kemungkinan untuk perusahaan pembuatan pesawat terbang. Yang ketiga, mendanai 44 proyek di Bangladesh dan telah memfasilitasi 67 transaksi perdagangan pada bulan Juni 2002. IDB mengumumkan maksudnya untuk membiayai Bank Bangladesh untuk mengembangkan infrastruktur. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan The Development Bank of Brunei atau DBB pada bulan Juni 1999 untuk memfasilitasi bisnis ekspornya. Yang C, negara-negara lain. Kegiatan-kegiatan IDB di negara lainnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bantuan pada Tajikistan untuk rekonstruksi substansi sebagai bagian dari proyek untuk mengembalikan sistem negara tersebut. Yang kedua, menganalisasi dana untuk pembelian dan pemasangan perlengkapan gedung kesehatan di Dushab dan daerah perdesaan. Yang ketiga, menganalisasikan dana untuk pembangunan arus listrik di Akçabadi, Barda, dan pusat substasiun di Azerbaijan. Yang terakhir, membuat investasi penting dalam pembangunan kembali institusi pendidikan Kosovo. IDB memberikan bantuan untuk pembiayaan proyek pendidikan bagi pelajar muslim di Bulgaria. Dan yang terakhir, pengkajian IDB. IDB adalah instruksi pembiayaan perdagangan dan proyek terbesar di dunia Islam yang telah berkontribusi besar dalam mengembangkan kinerja ekonomi dan membantu meningkatkan kesadaran dalam pendidikan di negara-negara anggotanya. IDB mempersiapkan negara anggotanya OIC untuk keanggotaan World Trade Organization atau WTO. Fungsi badan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengatur investasi modal Islam. Yang kedua, menyeimbangkan antar investasi dan pembangunan di negara Islam. Yang ketiga, memilih lahan atau sektor yang tepat untuk investasi dan mengatur penelitiannya. Dan yang terakhir, memberikan saran dan bantuan untuk teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.